gitu. Ini banyak sekali loh Bu informasinya Bu ya, tapi waktunya nih nanti ya nanti di lain waktu nih kayaknya memang harus ada pemateri materi tentang ini ya, tentang sekolah lanjutan ya, lebih khusus lagi gitu Bu ya. Nah sekarang ini Ibu udah memaparkan soal sekolah SMA, bagaimana kurikulum ke depannya. Ini ada Ibu Intan Elita yang sudah bergabung bersama kita. Oke, ini pembicara kedua, beliau seorang psikolog yang nanti akan membantu kita juga Bu nih, gimana sih caranya mengarahkan anak-anak gitu ya, mendampingi mereka mengenali minat bakat gitu kan, apalagi seperti yang tadi Bu Ruri paparkan Bu Ruri. Dari sekarang harus tahu. Nah, tapi Bu Ruri tunggu dulu di sini ya, karena masih ada sesi tanya jawab ya. Oke, buat ayah bunda yang mau bertanya juga soal tadi ya, soal sekolah, boleh langsung di chat ya. Boleh langsung di chat. Dan Assalamualaikum Bu Intan. Saya manggilnya Bu Intan atau Bunda Intan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda aja nggak apa-apa. Orang tua murid Bunda. anggap. Sehat Bun? Alhamdulillah lagi dikasih agak nggak nyaman, tapi insya Allah masih bisa sharing ya. Tapi tetap semangat ya. Iya bisa, insya Allah. Amin, terima kasih. Sama-sama. Sebelum Bu Intan memaparkan materinya ya, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Cantik sekali loh Bunda. Masya Allah. Masih familiar nih Bapak Ibu, Bunda, Ayah, Papa, Mama. Melihat Bu Intan, ayo siapa, ayo. Lihat di Zoom ya, baru aja lihat di Zoom. Iya di Zoom. Saya izin bacakan kurikulum vitae-nya ya Bu. Silakan Ibu. Namanya Ibu Intan Elita. Beliau latar belakang pendidikannya adalah psikolog dengan majornya psikologi industri dan organisasi, PION ya biasa disingkatnya ya, serta minor psikologinya pendidikan, dan sekarang aktif sebagai profesional bisnis coach di Hijrah Coach. Selain jadi psikolog, beliau juga mengambil beberapa sertifikat internasional untuk bidang coaching dan praktisi neuroscience ya. Makanya nih di belakangnya gelarnya Ibu Intan Elita Psikolog CBHC, PBHC, CHMP. Benar ya Bun ya? Betul, panjang ya Bu, Masya Allah. Beliau juga firma owner coach of Hijrah Coach. Kali ini beliau akan membersamai kita ya, setelah tadi Bu Ruri memaparkan tentang bagaimana sih beratnya loh Bun, anak ke depan itu harus mengenal minat bakat dan orang tua harus bisa mengarahkan ya Bu Ruri ya kalau kita ngelihat tadi. Nah sekarang gantian Bunda Intan yang akan memaparkan bagaimana sih caranya supaya kita juga nggak berantem Bun. Kadang-kadang anak-anak bilang saya berantem loh Bu urusan gini sama orang tua saya Bu gitu. Kan harusnya nggak perlu ya Bu. Nah, betul. Kita nggak perlu lama-lama lagi. Silahkan Bunda Intan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tiffany, Ibu Ruri juga terima kasih banyak. Tadi saya ikut menyimak ya Bu, andaikan kemarin waktu anak saya SMA, mau masuk SMA saya dengar Ibu Ruri gitu ya. Mungkin insight saya lebih terbuka ya. Jadi Masya Allah nih buat ibu-ibu yang hari ini hadir. Penting sekali nih informasi-informasi kayak gini agar kita dan anak bisa sepaham gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa para guru gitu ya. Di sini ada kepala sekolah yang hadir, Ibu Sariwati SPT MPD, kemudian ada ketua panitianya Ibu Riamikawati dan juga Direktur Pendidikan Ibu Asriningsi SE. Terima kasih sudah diundang oleh sekolah SMP Albana, betul ya? Ini di Bali. Nanti kapan-kapan kalau kondisinya nyaman ya, boleh loh undang saya ke Bali loh, ke SMP Albana ya. Insya Allah. Baik, ketika tadi saya mendengarkan penjelasan Ibu Ruri, saya sangat sepakat sekali bahwa kita ini orang tua ya. Sekarang ini kan pemerintah lagi trial and error ya. Perpindahan, perubahan kurikulum gitu. Kita nggak usah marah-marah dulu dengan ini gimana sih kemarin kayak gini, sekarang kebijakannya begini. Bener deh, marah itu nggak menyelesaikan solusi. Karena seorang Intan nggak mungkin merubah peraturan pemerintah gitu kan. Nah itu membuat kita apa? Berdamai Bu sama diri sendiri. Hal pertama yang dilakukan adalah langsung cari ketetapan terbaru apa, ya kan? Oh nggak ada penjurusan. Sekolah dengan cara belajar, merdeka belajar, ini apa? Pelajari.
gitu. Nanti bagaimana ke anak saya? Dan yang kedua itu Bu, pastikan bahwa kita mengetahui minat dan bakat anak kita. Jadi bukan keinginan kita orang tua supaya anak menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu, ayah, yang menjalani nanti adalah anak kita. Yang bertarung nanti adalah anak kita, bukan kita. Jadi porsi ini harus melekat di kita. Terkadang tanpa disadari ya ayah bunda ya, saya nggak bilang semuanya. Tanpa disadari kita ini punya cita-cita, ya nggak ayah bunda. Termasuk saya punya cita-cita. Andaikan, kalau kita berbicara masa lalu nih ya, andaikan waktu itu saya memilihnya jadi dokter ya, nggak jadi psikolog. Nah, ya kan, berarti saya punya mimpi jadi apa? Jadi dokter nggak? Iya dong. Kepinginnya cita-cita saya diteruskan sama siapa? Anak saya. Kalau kita hanya memberi insight boleh, tapi kalau saya memaksa anak saya, pokoknya kamu harus jadi dokter ya. Awas kalau kamu gak jadi dokter, karena tuh dokter tuh begini. Nggak taunya kadarulahnya anaknya misalnya senangnya dengan dunia desain, arsitek, atau dunia-dunia anak-anak sekarang digital, ya kan? Bayangkan mereka tertekannya kayak apa gitu. Jadi artinya boleh kita memberikan insight kepada mereka, nak coba deh dunia ini, bla 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 gitu kita kenalkan. Tapi tetap yang mengambil keputusan adalah anak kita. Nah, tapi kita harus pastikan ke anak kita. Pada saat anak kita mengambil keputusan, pastikan dia bertanggung jawab penuh dengan keputusannya. Disinilah kita orang tua mendampingi anak kita. Oke, sekarang saya mau share slide ya. Semoga ini bisa memberikan insight buat anak-anak. Juga di sini ada anak-anak kan? Nah, buat anak-anakku semuanya, karena kebetulan nih, aku punya anak 4, banyak ya. Anakku yang pertama ini sudah mau kuliah, jadi sudah merasakan di sekarang anak-anak yang kelas 9 mau mencari SMA ya. Jadi anak-anak juga harus yakin sukanya di mana. Jangan hanya suka karena teman ya, karena nanti teman-teman akan punya masa depannya masing-masing. Tapi kalian merasakan ketika mengerjakan pekerjaan itu, mengerjakan pelajaran itu senang dan enjoy. Nilainya bagus, mudah memahami. Karena tadi Ibu Ruri juga udah mengatakan, nanti di metode Merdeka Belajar, kalian dibebaskan. Hati-hati, kata dibebaskan, kalian bisa kebablasan nyarinya yang gampang-gampang doang. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi kita sama-sama ya, orang tua juga belajar, adik-adik atau anak-anak yang ada di sini juga sambil mengenal saya ada di mana ya. Punten ini sama hostnya saya boleh untuk dibuat bisa share screen. Nah, jadi poinnya adalah yang menjalankan adalah anak-anak ya. Orang tua mendampingi, tapi anak-anak dengarkan kalau orang tuanya memberikan nasihat karena kita orang tua pernah jadi seusia kalian gitu. Jadi artinya kita akan memberikan pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah kita alami lebih dulu gitu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke slide saya yang pertama. Sudah terlihat ya, ayah bunda semuanya ya, bapak ibu ya. Kita membahas mengenai melangkah pasti meraih mimpi. Ibu, ini anak-anak kita itu sekarang ya ayah bunda ya, sudah ditanda kutip ya, sudah dipaksa untuk memikirkan masa depan mereka dari mereka kelas 9 ini. Setuju nggak? Iya dong, mereka sudah mulai harus memilih mau sekolahnya di mana jurusannya. Apalagi nanti kalau Merdeka Belajar berjalan, mereka bisa memilih pelajaran-pelajaran yang mereka sukai saja atau yang mereka merasa expert di situ gitu. Tapi goal besarnya anak harus sudah tahu, kamu ke depannya mau jadi apa. Nah, jadi anak-anak sekarang nih sudah mulai diajak ngobrol. Nanti kamu tuh kebayang nggak sih mau kuliahnya di mana? Nanti kamu kebayang nggak sih kerjanya mau di mana? Kebayang nggak sih profesi kamu kayak apa? Jadi kan ini menjadi diskusi. Jadi mimpi besarnya mereka itu, misalnya aku kebayang nanti kalau udah besar mau jadi ini, dia nyebutin satu profesi. Maka taruh itu di atas, kita tarik sekarang ke yang masa sekarang. Kalau gitu, bagaimana kita melangkah supaya mimpi kamu ini tercapai? Mau jadi seorang ahli desain interior misalnya. Oke. Mata pelajaran apa yang kamu harus kuat. Nah, seperti itu yang memang harus dipahami oleh ayah bunda semuanya. Jadi, kita semua sepakat bahwa anak sudah mulai untuk diajarkan berbicara mengenai hal-hal yang memang
terkait dengan masa depan mereka. Nggak usah berat pembahasannya, yang santai aja ya, karena anak-anak juga masih usia-usia remaja. Kemudian kita masuk ke potensi. Ayah bunda tahu nggak potensi itu apa sih? Nah, ini dia nih. Jadi potensi itu adalah kesanggupan atau daya kemampuan untuk lebih berkembang. Jadi potensi yang dimiliki diri itu adalah kesanggupan dan daya kemampuan untuk lebih berkembang dari dalam diri. Ya, jadi kalau ada orang bilang potensi kamu apa sih gitu? Emang potensi kamu ini sebesar apa sih gitu? Atau misalnya banyak motivator ngomong ya, kamu tuh harus tahu potensi kamu ada di mana. Nah, ini kita harus pahami. Jadi potensi itu kenapa penting orang bahas? Karena ini adalah kemampuan seseorang untuk lebih berkembang. Nah, ini perlu dipahami. Setiap manusia lahir ke dunia itu punya potensinya. Jadi nggak ada manusia lahir kosong. Kayak toples kosong tuh nggak ada. Jadi manusia lahir itu sama Allah, Sang Pencipta, itu diberikan potensinya. Ya, ada potensi, ada bakat, ada minat. Nah, ini ntar beda-beda apa nih bedanya ya. Tapi yang pasti ini adalah kemampuan untuk lebih berkembang. Selanjutnya, setiap orang pasti memiliki potensi dan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ayah bunda nggak boleh kita menyamakan antara satu dengan yang lain. Adik dengan kakak, dengan teman-teman sekelasnya, atau misalnya membandingkan diri kita. Dulu tuh, kok udah ngedongeng tuh. Dulu zaman bunda kecil, karena belum tentu bun, ayah, potensi kita dan potensi anak kita sama. Bisa jadi potensi anak kita lebih bagus gitu kan. Nah, ini harus dipahami dulu untuk kita tidak terbiasa membandingkan satu dengan yang lain atau membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Walaupun tujuannya untuk memotivasi. Coba dong kamu tiru kakak kamu. Masa kamu nggak bisa? Nah, hati-hati, itu tujuannya mau memotivasi atau justru malah mematikan potensi. Hati-hati, lisan kita kadang-kadang niat baik, kalau caranya salah, diterima oleh anak kita salah. Ya, oke. Kemudian minat. Minat itu apa sih? Nah, kalau minat ini, kalau tadi kan potensi daya untuk mengembangkan. Kalau minat ini dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Jadi dia punya minat. Wah, saya punya minat nih. Minat saya besar di area ini. Maka dia punya dorongan. Ya. Dan minat ini biasanya si anak cenderung enjoy ketika menjalaninya. Ketika kita bicara minat, karena dia punya minat besar di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian faktor yang dapat mengarahkan bakat. Nah, ini poinnya. Contoh, suara bagus itu sesuatu yang diberikan oleh Allah. Ya. Orang ada yang bisa jadi penyanyi atau segala macam gitu ya. Tapi ada yang menjadi penyanyi profesional, ada yang enggak. Karena bisa jadi menjadi penyanyi profesional, dia punya bakat, minatnya juga di situ, maka dikembangkan. Tapi ada orang ya, dia nggak punya suara bagus, tapi dia punya minat menjadi penyanyi. Bisa nggak jadi penyanyi? Bisa. Karena apa? Berlatih. Nah, jadi poinnya minat ini yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu di hal area yang dia senangi. Jadi ayah bunda dan juga anak-anak yang sekarang sedang ada nih, diperhatikan ya, saya enjoy-nya di mana ya gitu. Jangan hanya di hal yang happy-happy ya anak-anak ya, tapi di pelajaran. Misalnya, kalau saya dulu, saya suka dengan biologi, saya suka banget. Jadi kalau ada biologi tuh saya enjoy banget gitu, saya suka gitu. Tapi saya kurang suka dengan pelajaran-pelajaran berhitung. Tadi ngomong-ngomong, Bu Ruri juga ngomong ya, berhitung banyak yang nggak suka gitu ya. Tapi artinya, ketika saya tahu bahwa, oh saya kalau, nih ya anak-anak saya kasih tips ya. Jadi ketika saya kalau guru ngomong ya, yang berhubungan dengan sosial gitu ya, ilmu-ilmu sosial. Kalau guru ngomong, itu saya nangkepnya cepat. Bahkan saya bisa mengulang apa yang guru obrolin. Nah, di situ saya merasa itu kekuatan saya. Kalau IPA, ya, saya merasa saya bisa mengerjakan hitung-hitungan, namun effort saya harus lebih besar. Konsentrasi saya harus lebih besar. Pada saat penjurusan, sebetulnya saya diterima di IPA. Cuma, nah ini anak-anak, kenapa penting kita harus tahu di mana minatnya kita. Saya minatnya di hafalan. Jadi saya bergaining ke guru saya untuk saya pindah.
Kalau orang pengen ke IPA, saya mau pindah ke IPS kalau saya waktu itu, ya kan. Orang tua saya sebenarnya nggak mengizinkan. Tapi waktu itu saya nggak tahu kenapa saya udah mikir bahwa lebih baik saya menjadi nomor satu di area yang saya minati dibanding saya harus bekerja keras di area yang saya tahu di sana saya akan terseok-seok. Tapi saya bertanggung jawab, saya membuktikan pilihan saya bahwa saya berprestasi di area yang saya pilih. Ini maksud saya anak-anak. Jadi kalian memilih itu bukan karena yang penting gampang, nggak ada matematikanya. Salah, Bu Ruri udah ngomong tadi. Di IPS juga ada matematikanya. Di psikologi yang katanya ilmunya sosial, ada yang namanya psikometri. Jadi matematika itu ada. Nggak mau ada matematika, nggak mungkin. Kita kalau jajan kayak uang kan, itu kan matematika ya. Jadi jangan benci sama hitungannya. Ya, ini bukan bicara hitungannya, tapi bagaimana kita mempunyai passion dan tanggung jawab. Nah, ini kita bicara minat. Jadi ini bisa mengarahkan bakat kita loh. Gitu. Jadi kalau punya minat, jadikan minat itu menjadi prestasi. Jadi jangan cuma karena saya milih karena lebih gampang. Salah anak-anak, ya. Lebih gampang, nggak ada yang lebih gampang. Semakin besar tantangannya semakin besar. Tapi kalau itu area kita, itu area yang kita maksimal. Mau kayak apa di sana terjadi ujian-ujiannya, kalian bisa melewati dengan strategi-strategi yang kalian punya. Nah, jadi minat ini harus kita tahu bahwa minat itu sesuatu yang saya sukai dan mungkin bakat saya nggak di situ, saya suka tapi di situ, maka saya bisa mengasah. Nah, kemudian kita lihat bakat. Bakat ini hampir sama dengan potensi ya. Cuma bedanya kalau potensi itu kan dorongan ya. Kalau bakat ini sifat dasar bawaan sejak lahir. Tadi aku udah mencontohkan kan. Jadi suara bagus ya mungkin itu penyanyi udah dikasih dari Allah gitu ya kan. Tapi ada yang menjadi profesional, ada ya udah yang nyanyi cuma jadi hobi-hobi aja gitu kan. Jadi bakat ini sudah ada dari lahir. Nah, kemudian bakat yang terpendam artinya bakat alami yang dibawa sejak lahir tapi nggak dikembangkan. Misalnya kadang-kadang orang suka bilang kan, gambar kamu bagus, terus kamu tuh punya bakat terpendam. Kenapa sih kamu nggak mau jadi apa gitu yang ada hubungan dengan gambar-gambar? Itu gambar kamu bagus banget gitu. Tapi karena dia nggak punya minat untuk mengasah gambarnya, gambar itu hanya sekedar jadikan hobi hanya untuk menggambar buat anak-anaknya, maka bakatnya hanya bakat. Paham ya sampai sini ya? Tapi ada orang punya minat menggambar, mungkin dia gambarnya nggak sebagus orang yang punya bakat, namun karena dia punya minat, dia passionnya besar di area itu, potensinya besar, punya dorongan, maka dia akan belajar maksimal dan dia akan mengalahkan mereka yang punya bakat. Nah, jadi kalau bakat itu ibaratnya modal yang udah dikasih sama Sang Pencipta kepada kita. Berkembang atau tidaknya tergantung bagaimana minat dan potensi untuk mengembangkan bakat ini. Gitu. Jadi kadang-kadang orang suka overconfidence gitu. Wah, ini bakat aku mau udah bisa. Kemudian gak berlatih. Kalian kalah dengan orang yang berlatih. Jadi kalau udah punya bakat, berarti kan punya modal. Kalau ditambah berlatih, ada minat, ada potensi, insya Allah itu maksimal. Tapi kalau orang nggak ada bakat di area itu, namun dia punya minat, kemudian dia mau mengembangkan, dia belajar, insya Allah dia juga bisa maksimal di situ. Jadi poinnya adalah kita nih masing-masing punya bakat, punya potensi, dan ada minat. Nah, perbedaannya apa? Kita sekarang skupnya 2 ya, yang kita bandingin antara minat dan bakat. Perbedaannya apa nih antara minat dan bakat? Minat itu bisa timbul pada masa perkembangan. Jadi jangan heran ayah bunda kalau melihat anak-anak sekarang ya, suka banyak yang nanya sama aku, ini anak aku sekarang itu kayaknya dia sukanya ini, kemudian nanti dia bosenan, nanti dia tiba-tiba pindah lagi ke sini, nanti dia bosenan, pindah ke sini. Bisa jadi bosenannya itu karena minatnya dia berkembang. Semakin dewasa kan dia melihat, ya kan? Dia lihat lingkungannya, gitu. Nah, jadi minat itu bisa timbul pada masa perkembangan dan bisa berubah-ubah sampai nanti di satu titik si anak akan terlihat, oh memang minat besarnya ada di sini. Kemudian bisa mengalahkan bakat. Tadi aku udah bilang, kalau dia punya minat, walaupun dia nggak punya bakat, dia bisa berprestasi di area itu. Banyak kok sekarang, kenapa saya suka bilang penyanyi-penyanyi, karena itu yang terlihat ya, public figure ya. Banyak kok yang kalau kita lihat, penyanyi ini sebenarnya suaranya biasa aja, tapi dia lebih terkenal. Padahal si B, suaranya, wah Masya Allah, baru nyanyi dikit aja udah bagus. Kenapa? Karena mungkin si yang terlebih terkenal ini, dia belajar, dia mengatur strategi, dia mengatur pola, dia membuat personal branding. Akhirnya bisa mengalahkan si yang bakat. Nah, jadi minat ini bisa mengalahkan bakat. Kenapa? Orang tuh kalau udah minat, biasanya belajarnya juga akan lebih tekun gitu, akan lebih lekat gitu, lebih rajin gitu untuk belajarnya. Nah, kemudian mengembangkan minat lebih sulit. Ya, kenapa? Nah,
Karena kan dia suka. Kalau dia belum tentu bakat, maka dia harus berlatih 2-3 kali. Ya. Jadi lebih sulit di sini adalah effortnya lebih sulit, ya kan? Dan belum tentu minatnya ini misalnya disupport orang tua gitu, belum tentu disupport oleh lingkungan gitu. Jadi mengembangkannya lebih sulit karena apa? Karena butuh faktor pendukungnya. Jadi nggak bisa sendirian gitu. Jadi minat ini akan berkembang kalau disupport, dan kalau nggak disupport sulit. Makanya orang tua di sini kita harus sharp gitu, harus tajam. Anak saya minatnya kemana nih? Kalau positif, oke, kita support, kita dukung. Walaupun tentu support dan dukungnya juga sesuai kapasitas ya, jangan berlebih juga gitu. Apalagi kalau kita melihat anak kita nih kayak masih gonta-ganti gitu, kepengennya ini, ntar besok ini gitu. Jadi kita harus melihat dulu sampai anak kita stabil. Dan jangan terlalu over mensupportnya. Wah, lihat anak kita suka olahraga, suka futsal, beliin sepatu yang termahal, masukin klub yang terbaik. Ntar dulu gitu. Ini ada hubungannya dengan apa? Oke, kita lihat dulu kalau dia berprestasi, challenge anak kita, mau sepatu yang keren mah anak-anak itu, tahan dulu, mau sepatu yang gimana kayak gini, buktikan dulu kamu bisa berprestasi di situ. Nah, jadi anak tuh ada challenge-nya gitu, anak tuh ada fight-nya gitu untuk mendapatkan itu. Maka minatnya akan tertantang, adrenalinnya akan tertantang untuk dia menciptakan prestasi. Nah, kemudian perlu kerja keras, yes. Karena nggak bisa mengembangkan minat kalau nggak ada kerja keras. Dan nggak ada sukses itu dengan santai-santai, nggak ada. Gitu. Jadi kalau dibilang ini susah, iya susah. Tapi nggak ada yang nggak bisa. Gitu. Karena kita percaya banget ikhtiar kita itu, ya semaksimal ikhtiar kita, insya Allah hasil akhirnya juga akan yang terbaik. Gitu. Jadi yang penting ikhtiar aja dulu gitu. Kalau ikhtiarnya kita maksimal, kita lihat hasil nanti. Sama jangan lupa di-compare dengan kita berdoa, ya kan? Jadi kita tetap ikhtiar. Perlu kerja keras, yes. Kemudian minat bisa berkembang jadi bakat. Ini tanda kutip ya. Artinya ketika kita sudah mempelajari, misalnya anak suka futsal, larinya mungkin dia jadi lebih kenceng sekarang gitu. Yang tadinya mungkin larinya pelan gitu, sekarang jadi kenceng. Kemudian dia lebih pintar dalam melihat strategi harus ke kiri, ke kanan gitu. Karena apa? Karena diasah. Kayak pensil aja kan, semakin diasah, dia semakin tajam dan semakin dia mempunyai kekuatan. Nah, sama minat juga kalau misalnya diasah, lama-lama dia menjadi seolah-olah bakat yang ada. Padahal itu yang dipupuk gitu. Nggak ada modal, beda dengan bakat, sudah ada modalnya. Ini nggak ada modal, namun dia memupuk sehingga dia menjadi besar gitu. Nah, kalau bakat, tadi udah dijelaskan ya, melekat sejak lahir. Jadi udah ada dari lahirnya itu bakat, ya. Kayak anak bisa gambar, nggak semua bisa gambar, ya kan? Ada anak, tadi aku bilang, lihat matematika sedikit, cuman gini doang, dia bisa terrek gitu ya. Dia udah punya kemampuan berlogikanya tinggi. Itu as a gift, yes. Ada anak yang cuman dengerin gurunya ngomong, nangkep semuanya, bisa menghafal dalam waktu dekat. Itu bakat, yes, gitu. Jadi itu bakat. Sesuatu yang diraihnya nggak perlu pakai kerja keras gitu loh, ya kan? Karena apa? Udah pemberian, gift. Makanya kenapa kita nggak boleh nyamain satu dengan yang lain? Misalnya, saya kuat di hafalan. Saya mendengar orang ngomong sedikit aja, saya langsung hafal gitu kan. Nah, tapi ketika saya di-compare misalnya dengan kakak saya yang jago hitungan, saya kalah. Karena apa? Di-compare dengan bakat yang berbeda gitu. Dan saya mendapatkan kemampuan bisa sharp menghafal, itu nggak perlu effort. Kenapa? Alhamdulillah sudah bakat aku gitu. Jadi kalau bakat itu kita nggak perlu ada effort gitu, karena sudah diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Nah, kemudian kita lihat lagi, tetap perlu dilatih. Nah, kadang-kadang kita tuh kepedean. Misalnya, wah udah tenang aja, gampang, besok ulangan, udahlah hafalan mah gampang, cincai, segala macam. Akhirnya apa? Kita lengah. Karena merasa bakat kita di situ, kita lengah. Lupa kalau mereka-mereka yang nggak punya bakat tapi punya minat, bekerja lebih keras. Sehingga kadang-kadang mereka yang punya bakat, karena merasa di situ adalah kekuatannya, suka meremehkan. Jadi tidak dilatih. Merasa jago hitungan, oh udah besok ulangan matematika santai, bisa, nggak ngulang. Tiba-tiba pas ulangan jeder, lupa sama rumusnya. Sementara teman kita yang nggak punya bakat matematika, karena tahu dia nggak berbakat, 3 hari 3 malam dia buat catatan, diulang-ulang, nilainya bagusan dia. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita punya bakat, kita ngecilin, terlalu pede. Makanya punya bakat tetap perlu untuk dilatih.
Selanjutnya, mengembangkan bakat lebih mudah. Yes. Nah, kalau udah tahu bakatnya kita di mana, maka ketika kita emang punya minat juga di bakat kita ini, maka mengembangkan bakat lebih mudah, sangat lebih mudah. Kenapa tadi aku bilang modalnya udah ada, bahan bakarnya udah ada, tinggal dikembangin. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah ketika kita sudah mengenali bakat anak kita apa, anak kita juga tahu bakatnya di mana, dan mereka punya minat di situ. Wah, ini Masya Allah akan jadi mantep. Gitu. Makanya nggak bisa kita paksakan apa yang kita mau anak kita harus jalanin, karena belum tentu bakat kita adalah bakat anak kita, belum tentu minat kita adalah minat anak kita. Kenapa di sini perlu dibilang adanya diskusi. Nah, kemudian bakat belum tentu berkembang. Ya, tadi aku bilang ada kok yang jago-jago gambar, tapi ya sudahlah cuma gambar gitu aja, karena dia nggak punya minat mengembangkan area itu gitu. Ada orang misalnya jago main alat musik, ya udah cuman hobi aja, dia nggak punya minat mau mengembangkan jadi pemain musik profesional gitu, nggak mau, saya nggak mau di area itu, saya minatnya di yang lain gitu. Jadi bakat belum tentu berkembang, yes, tergantung bagaimana dari si orang tersebut, punya minat nggak untuk mengembangkan bakatnya. Nah, itu yang mungkin harus diketahui. Kemudian saya akan masuk, mungkin ini saya sering di setiap webinar saya masuk ke area dominan otak ini. Ayah bunda, jadi saya mempelajari tentang ilmu neuroscience. Tadi juga Ibu moderator juga udah kasih tahu ya, saya mempelajari ilmu neuroscience tadi. Nah, Ibu Tiffany juga ngomong bahwa ilmu neuroscience ini melekat pada saya. Iya. Kenapa sih saya tertarik untuk mempelajari ilmu neuroscience? Karena ayah bunda tahu nggak sih, kita ini ya selama ini kan tergantung dengan yang namanya gadget. Ya dong. Ya kan, dikit-dikit megang gadget ya, gadget ketinggalan udah pusing. Apalagi sekarang kita dimudahkan atau dimanjakan ya bunda, anak-anak, ayo dimudahkan atau dimanjakan ya kan. Sekarang mau apa-apa ketinggalan dompet masih aman ya bun ya, sekarang bisa pakai QRIS ya bun, udah pakai barcode semua ya bun, kayak ketinggalan handphone udah macem-macem nih. Tapi tahukah ya bunda dan anak-anakku semuanya, kita ini dikasih sama Allah yang namanya otak, brain, dan ini lebih canggih dari semua gadget yang diciptakan oleh manusia. Sebut, mau yang seri apa? Nggak ada seperberapanya dengan otak kita. Tapi otak kita tidak akan berkembang maksimal kalau tidak distimulus. Contoh, mungkin ini ayah bundanya ya, anak-anak kita mungkin yang sekarang nggak ngalamin ya. Dulu kita kan belum ada handphone ya ayah bunda, inget ya dulu ya. Kalau misalnya mau nelpon, mau menghafal nomor telepon ayah, kita hafalkan nomor telepon rumah berapa, ingat dong ya kan, nomor telepon kantor ayah berapa ya kan, kode telepon ke Jakarta 021 tahu dong ya kan. Sekarang coba saya tanya ayah bunda semuanya, hafal nggak nomor telepon pasangannya tanpa kita melihat handphone? Hafal, alhamdulillah kalau masih hafal. Sekarang saya tanya lagi, hafal nggak nomor telepon anaknya tanpa kita melihat handphone? Udah mulai bingung ya kan, kalau anaknya banyak kayak aku mulai bingung nih, anak kedua, anak ketiga, anak keempat mulai bingung nomor teleponnya ya gitu, belum lagi kalau ganti nomor gitu kan. Karena apa? Karena kita tidak membiasakan diri ini untuk menghafal, sehingga akhirnya kita melemah sistem kita untuk mengingat. Hati-hati, kepikunan dini sekarang semakin besar angkanya, karena kita tidak mengasah otak kita untuk apa? Menambah memori. Jadi otak-otak itu tuh punya untuk naro-naro memori gitu kan. Contoh lagi sekarang, dulu kalau kita mau ke jalan sesuatu, kita kan selalu mengingat ya, oh belok kiri, nanti ada patokannya rumah hijau, kita belok kanan gitu. Sekarang kan enggak bu, tinggal cet GPRS, cet nyampe, ya enggak. Kadang-kadang enggak kita lihat ya kan, tuh si mbak-mbak yang di GPRS, mbak-mbak belok kanan, belok kiri gitu, udah enggak kita lihat lagi, ya enggak. Semakin lemah nggak? Lemah. Coba sekali aja kita jalan nggak pakai itu, bingung bu, ya nggak? Karena apa? Kita nggak biasa mapping. Jadi hati-hati, ini bisa melemahkan. Nah, ini warning buat saya yang berbicara juga bu. Ini warning buat saya yang berbicara juga karena akhirnya kita dimanjakan sehingga tanpa sadar kita melemahkan suatu fungsi alat tubuh yang sebenarnya paling sempurna. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama dominan otak kita. Biar ayah bunda tahu kenapa kaitannya saya kasih tahu ini. Karena setiap manusia punya otak. Ya, setiap manusia memiliki ini. Dan tahukah ayah bunda bahwa dominan otak ini akan menentukan di manakah potensi anak kita.
Nah, ini penting nih, karena kan ayah bunda anak-anaknya sekarang harus sudah mulai melihat ya, kemana mereka passionnya, ya. Tapi ini bukan untuk mengetahui minat bakat, ini berbeda. Ini adalah energi, motivasi terbesar kita di mana sih areanya. Nah, ini jangan sampai salah, karena ini nanti akan terkait dengan skill yang akan dikembangkan, ya. Jadi ilmunya ini namanya adalah My Brain, ini dari UK, ya. Di sini kami mempelajari dan license-nya alhamdulillah dibeli oleh Hijrah Coach tempat saya sekarang. Nah, jadi kita menamakannya adalah Hijrah Mind. Nah, di sini penting bagi kita untuk mengenali dominan otak kita apa. Sebetulnya ini ada tools-nya atau bisa dites untuk lebih validnya. Namun sekarang kita kenalan aja dulu yuk. Nanti kalau misalnya emang pengen tahu, misalnya pengen tahu nih Mbak Intan biar atau Bunda Intan biar lebih detail lagi, mangga. Tapi nanti ya, nanti kalau pengen tahu lebih detail, saya yang ada nggak jadi 1 jam di sini, ada sebentar jadi seharian yang ada ya gitu ya. Sekarang kita kenalan dulu aja dari dominan otak yang kita miliki. Nah, kita ini manusia mempunyai 4 dominan otak. Ya, ayah bunda dan anak-anak boleh nih ya, kita mulai merasa-rasa nih diri kita ada di mana nih potensinya ya. Saya akan menyebutkan secara acak. Kenapa saya bilang acak? Karena 4 dominan otak ini adalah semuanya sama baik. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, semua sama baik. Yang menjadi tidak baik adalah kalau kita tidak mengetahui area dominan otak kita ada di mana. Itu bahaya ya. Oke. Sekarang saya akan sebutkan dari yang paling kiri atas ya. Paling kiri atas itu adalah dominan otak reasoning ya. Kemudian ke bawah sedikit, kiri bawah, itu dominan otak spesifik. Ke kanan atas, itu adalah dominan otak spontaneous. Nah, ke kanan bawah adalah dominan otak feeling. Jadi, kita manusia pasti punya 4 area pemroses utama ini, yaitu dominan otak spontaneous, dominan otak feeling, dominan otak spesifik, dan dominan otak reasoning. Namun permasalahannya kita nggak tahu nih dominannya kita di mana nih dominan otak ini. Padahal penting. Kenapa? Dari kita mengetahui dominan otak ini kita mengetahui apa? Karakter kita seperti apa? Cara kita berkomunikasi seperti apa? Di mana passion kita berada? Nah, kalau kita nggak mengetahui ini, bisa jadi, saya bilang bisa jadi ya, tapi belum tentu. Bisa jadi kitalah pembunuh potensi terbesar diri kita maupun anak kita. Nah, serem ya. Bukan sengaja, tapi karena ketidaktahuan kita sehingga kita membunuh potensi yang kita miliki. Nah, sebelum ke sana, sekarang kita kenalan dulu yuk. Saya ada di mana sih areanya? Nah, ini dia. Ayah bunda dan anak-anak boleh ambil alat tulisnya ya, atau diingat-ingat aja dulu deh, saya ada di area yang mana. Nanti kalau udah tuliskan di chat box ya. Kira-kira saya merasanya ada di area yang ini nih, Bunda Intan gitu ya. Oke, boleh. Saya meminta pilih salah satu ya, walaupun merasa ada di 2 atau 3 atau 4 area, tapi saya meminta ayah bunda semua dan anak-anak untuk memilih di salah satu saja, karena saya pengen ayah bunda mengenali self-assessment ini, bener nggak ayah bunda tuh mengenali diri sendiri. Karena kita selama ini lebih mudah untuk menilai orang lain, ya kan? Sekarang menilailah diri sendiri. Oke, saya akan bahas dari dominan otak reasoning. Karakter dominan otak reasoning ini adalah mereka ini suka dengan hal-hal yang suka fakta, data, ya. Dia suka dengan hal-hal yang logika, ya. Kalau berbicara cenderung seperti mengkritisi, mengkritik. Tapi sebenarnya bukan mengkritik, karena dia butuh data. Biasanya orang-orang di area ini itu banyak bertanya. Nah, Bapak Ibu guru, jadi kalau ada anak-anak banyak bertanya, bisa jadi ini potensinya dia. Bu, kenapa ya Bu? Kok begitu? Bu, nggak begitu Bu. Kalau menurut saya begini. Bu, oh nanya aja gitu ya. Kadang-kadang nih hati udah anak nanya mulu gitu ya. Jangan kayak gitu ya Bu ya. Karena bisa jadi mungkin itu potensinya. Ayah bunda juga. Kadang-kadang anak-anak kita suka gini. Karena apa? Dia logikanya bermain. Ya. Kenapa Bun aku harus sekolah di situ? Kenapa? Menurut aku nggak kayak gitu. Menurut aku kayak gini. Enggak Bun. Seperti mendebat. Tapi itu bukan mendebat. Bukan mendebat, karena dia harus masuk. Logikanya dia masuk nggak? Dia menganalisa. Bahkan mungkin kita orang tua di area ini, kalau masukin sekolah ke anak, kenapa anak saya harus sekolah di situ? Ada siapa di situ gurunya? Berapa biayanya? Data, ya kan? Butuh data. Nah, orang-orang dengan karakter ini, dia biasanya cenderung kritis. Banyak bertanya, tapi inilah potensi dia.
Kenapa dibilang potensi? Karena ketika dia udah dapat data, ini masuk logika dia, masuk analisa dia, maka dia bisa berprestasi di sini. Jadi bayangkan kalau kita tanpa sepengetahuan kita, ketika anak kita bertanya, kita bilang, kenapa sih kamu nanya dulu, kenapa sih kamu gak ikutin ayah bunda? Maka saat itu kita memotong potensi dia. Karena dia menganggap banyak bertanya, kesalahan buat saya. Nah, oke. Disimpan dulu kalau merasa di area ini, silakan tuliskan karakternya adalah reasoning. Sekarang saya masuk ke dominan otak feeling. Dominan otak feeling ini adalah mereka-mereka yang suka dengan hubungan manusia, ya. Empatinya tinggi, simpatinya tinggi, ya. Sensitif. Sensitif di sini juga di area yang positif ya. Dia peka. Kalau misalnya temannya ada apa, kenapa ya dia ya gitu. Berbicaranya juga dia mencoba mendengarkan dan memperhatikan lawan bicaranya dengan baik. Dan bahkan mungkin dia perhatiannya besar. Ibu apa kabar Bu? Ibu sehat? Kok ibu hari ini beda? Atau misalnya suka ada anak murid kita yang kayak gini, ibu hari ini pakai jilbabnya warna pink, ya ampun Bu seger banget. Nah, ada interaksi manisnya ada ya gitu. Atau misalnya kalau anak ke ayah suka gini misalnya, Bunda mau kemana sih? Ayah mau kemana sih? Jangan lama-lama dong gitu. Aku kan kangen sama ayah sama bunda. Nah, bisa jadi. Atau dikit-dikit video call. Bun di mana Bun? Bun pulang jam berapa Bun? Bunda cepet pulang dong. Aku pengen ada bunda di rumah. Nyaman. Jadi ketika anak kita ya telepon kita, ayah di mana? Bunda di mana? Pulang dong. Aku kan. Kemudian kita bilang gini. Kenapa sih? Ya udah di rumah ngapain kayak nggak ada teman, kan bisa main sama adik, bisa sama kakak, kan ada mbak, bunda gini. Sama kayak tadi. Bisa jadi kitalah yang membunuh potensi anak kita di area feeling. Atau kata-kata kita, jangan baper deh, orang cuma pergi sebentar. Nah, ya. Padahal banyak pemimpin-pemimpin hebat, leader-leader hebat lahir dari area dominan otak feeling. Karena apa? Dia peka kepada timnya. Karena apa? Dia peka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang kalau udah nyaman, maka dia akan melakukan maksimal buat orang tersebut. Iya kan? Nah, ini kekuatan. Silakan dituliskan kalau ayah bunda merasa berada di area dominan otak feeling. Selanjutnya, dominan otak spontaneous. Dominan otak spontaneous ini adalah orang-orang yang suka dengan ide-ide besar. Ya, dia suka sesuatu yang berpikir besar, imajinatif, ya kan? Out of the box, ya. Kemudian dia suka petualang, berani ngambil resiko. Nah, anak ayah bunda kayak gini nggak? Misalnya, aku nggak mau sekolah di situ. Aku maunya nanti kalau udah kuliah malah aku pengennya nanti di luar negeri. Nah, out of the box. Orang tuanya yang, wah di luar negeri, nggak boleh gini, gitu kan. Langsung dengan berbagai macam alasan. Jangan langsung dibilang nggak boleh dulu, dengerin dulu. Karena bisa jadi anak kita visioner. Punya ide-ide besar, ya. Mungkin ide-idenya kayak menghayal. Aku tuh pengennya nanti ya Bun, ya 10 tahun mendatang ya, aku tuh membayangkan aku ini. Mereka visioner. Dan kalau ngomong cenderung ceplas-ceplos. Karena spontaneous kan. Aku nggak suka, aku suka. Ceplas-ceplos aja kalau ngomong. Nah, hati-hati kalau anak punya mimpi besar terus kita ngomong apa sih kamu tuh ngayal aja. Udah belajar, jangan ngayal-ngayal. Bun, ngayalnya adalah visionernya dia. Hati-hati ya, ketidaktahuan kita bisa membunuh potensi anak kita. Nah, sekarang kalau ayah bunda dan anak-anak merasa ada di area dominan otak spontaneous, suka ide-ide besar, suka dengan hal-hal yang menantang, maka boleh ayah bunda nanti menuliskan dominan otaknya adalah spontaneous. Selanjutnya adalah dominan otak spesifik. Dominan otak spesifik ini hampir sama ayah bunda ya dengan dominan otak reasoning ya, suka data. Cuman yang membedakannya dia lebih terencana. Misalnya, oh mau sekolah di sekolah A misalnya. Oh berarti kalau sekolah di sini pendaftarannya tanggal sekian, saya harus daftarnya di tanggal segini. Sekolah ini dekat dari rumah, berarti dari rumah bisa berangkat dari jam segini, detail. Ya, ada nggak anak kita yang kayak gitu? Ada, misalnya besok hari Senin, besok hari Senin saya belajarnya ini, saya mau belajarnya di sini, semua dirapihin. Kalau misalnya berantakan sedikit, anak kita nggak suka, ada yang kayak gitu? Ada. Loh kita juga ada orang tua yang kayak gitu, ya kan? Kadang-kadang pakai jilbab mencong sedikit aja kayaknya, aduh belum bisa berangkat nih kalau jilbab belum tegak lurus nih kayaknya ya gitu. Ada kan yang kayak gitu, ya kan? Iya, karena apa? Seneng rapi.
seneng detail. Dan anak-anak atau orang punya karakter di area dominan otak spesifik ini, kalau berbicara cenderung lama ayah bunda. Ya, anak-anakku, kamu kalau ngomong tuh, misalnya gini, kok saya nggak bisa ya ngomong cepet kayak Bunda Intan gitu. Kalau Bunda Intan memang bawel ya anak-anak ya gitu ya. Tapi misalnya gini, ada nih ayah anak-anak yang kalau ngomong aku tuh lama, aku mikir dulu, gini, gak apa-apa ya. Karena bisa jadi kamu dominan otaknya adalah dominan otak spesifik. Orang dominan otak spesifik itu kalau berbicara itu, dia harus pelan dan pasti. Jadi kalau berbicara banyak jeda, misalnya. Menurut aku mungkin ya, aku tuh sekolah yang aku suka tuh di sini. Karena, nah ada intonasi pelannya. Ayah bunda jangan langsung bilang gini ya, lama deh kalau ngomong sama kamu nih. Bisa nggak sih kamu tuh ngomong cepat sedikit? Nah, nggak boleh ya, karena bisa jadi memang dominan otaknya adalah spesifik. Orang-orang dominan otak spesifik, kalau dia sudah mempunyai sesuatu yang detail, terorganisir, terencana, ya, maka dia bisa akan maksimal di area itu. Dan ini mempengaruhi nanti skill mereka. Oke, silakan ayah bunda, dipilih ayah bunda dan juga anak-anak juga boleh ya, sukanya di area yang mana, bukan sukanya, merasanya, bukan sukanya ya, merasanya berada di area mana. Dominan otak listening kah, dominan otak spontaneous kah, dominan otak spesifik, atau dominan otak feeling. Silakan tuliskan di chat box yuk, aku mau lihat kira-kira yang ada di sini nih rata-rata dominan otaknya di mana ya? Mangga, yuk tuliskan di chat box. Boleh Bapak Ibu guru juga menuliskan untuk kita lebih mengenal lagi kita berada di area yang mana. Ayo silakan. Atau jangan-jangan pada tidur ini yang dengerin saya kayak didongengin. Oke, silakan. Ada yang menulis? Nggak ada? Feeling. Oke, kalau seimbang gimana Bu? Nanti kita bahas ya. Pilih salah satu aja dulu. Dominan otak spontaneous. Oke, ada yang feeling, yang penting nyaman. Ada feeling lagi. Kemudian dominan otak listening, ada yang spesifik. Oh, oke, spesifik cukup banyak ya. Feeling juga cukup banyak ternyata di sini. Kalau anak saya seimbang, kalau saya feeling oke. Yes. Ada lagi feeling dan spesifik, feeling, spontaneous listening. Oke, terima kasih buat ayah bunda dan anakku yang sudah ikut menuliskan dominan otaknya. Ayah bunda ini penting ya kita tahu ini karena banyak orang ya termasuk saya. Saya ini adalah dominan otaknya ada di dua area. Jadi kalau tadi ayah bunda saya merasa ada di dua, boleh nggak? Boleh. Saya merasa ada di satu, boleh nggak? Boleh. Saya merasa di tiga, nggak apa-apa. Saya merasa ada di semua area. It's okay, nggak apa-apa. Yang menjadi masalah adalah kalau kita nggak tahu dominan otak kita ada di mana. Karena bisa jadi kita membunuh potensi kita. Contoh, anak yang dominan otak feeling, ini pengalaman saya ya, ayah bunda ya. Saya ini dominan otaknya adalah spontaneous dan dominan otak feeling. Saya dominan otak feeling. Maka saya dulu sempat berpikir bahwa, saya orangnya nggak tegaan ya, saya nggak bisa deh kayaknya jadi leader. Maka saya membuat diri saya tidak bisa menjadi leader. Artinya apa? Saya salah meletakkan potensi saya menjadi sesuatu yang membunuh saya. Jadi kalau saya analogikan, potensi itu kayak pisau ayah bunda. Kalau kita salah menempatkannya, dia membunuh kita. Tapi kalau kita benar menempatkannya, maka dia bisa membantu kita. Contoh tadi saya katakan, saya merasa saya orang yang nggak tegaan. Maka saya memutuskan saya nggak mau ada di area-area yang berhubungan saya untuk bisa menyakiti seseorang, misalnya gitu. Tapi di posisi sekarang saya sebagai seorang leader, saya harus tegas, ya. Tapi ternyata feeling saya sangat membantu saya. Kenapa? Karena saya bisa peka, karena saya bisa sensitif, karena saya bisa tahu. Nah, kenapa kita harus tahu hal-hal kayak gini? Untuk membantu bagaimana feeling, bagaimana dominan otak kita ini bisa mensupport diri kita. Contoh lagi, saya baru memahami kenapa saya senang dengan menghafal. Ternyata dominan otak saya dominan otak spontaneous. Saya senang ketika guru saya menceritakan hal-hal yang menurut saya ini keren. Maka ini melekat di saya. Kekuatan gak buat saya? Ya. Mungkin anak-anak dominan otak spesifik, dia punya kekuatan di yang hal-hal detail. Dia suka dengan hal-hal yang berbau-bau mungkin dengan angka. Bisa jadi, iya kan? Karena dia sesuatu yang detail.
Tapi balik lagi, kenapa kita harus tahu ini? Ini pentingnya ayah bunda. Bukan tentang skillnya dulu, nanti dulu itu belakangan. Tapi bagaimana kita orang tua bisa berbicara dengan anak dengan menggunakan energi dari anak kita. Motivasi anak kita. Contoh, saya dominan otak feeling, dominan otak spontaneous. Maka ayah bunda, kalau mau berbicara dengan saya, ambil energi saya. Bicara hal-hal besar. Kamu kalau udah besar nanti, kira-kira kebayang nggak mau kuliah di mana? Berarti ayah bunda lagi memancing apa? Dominan otak spontaneous saya. Maka saya akan berbicara. Dari situ ayah bunda akan melihat di mana minat anak kita. Iya nggak? Jadi jangan langsung ditanya, sukanya apa sih? Ayo sih kita ngobrol, kamu mau sekolah di mana? Maka karena saya dominan otak spontaneous dan feeling, saya nggak suka ditanya obrolan tentang yang berhubungan dengan perencanaan. Tapi kalau ayah bunda mendekati anak-anak sesuai dengan dominan otaknya, maka anak-anak akan berbicara tentang minat yang mereka miliki dan bakat yang mereka punya. Anak dengan dominan otak feeling ayah bunda, dekati dengan kenyamanan. Nah, kamu udah kelas 9 sekarang sayang. Nah, ini kalau kamu udah kebayang belum mau gimana? Cara ngobrol. Anak dengan dominan otak listening, ingat, dia suka segala sesuatu yang berhubungan dengan data. Nah, udah kebayang belum sekolahnya Bunda? Coba digambarin deh kira-kira kayak gimana. Beda kan? Dengan anak spesifik. Coba kamu kira-kira nih nanti kamu detilin deh. Kamu mau kayak gimana? Mata pelajarannya apa yang mau kamu ambil? Pentingnya orang tua memahami dominan otak anak adalah untuk kita bonding dengan mereka, kita berbicara dengan mereka. Karena anak sekarang, ayah bunda, itu nggak bisa satu arah, nggak bisa. Harus diajak berdiskusi. Dan berdiskusinya harus ada caranya. Karena kalau kita hadir sebagai orang tua yang punya hubungan satu arah, maka anak nggak akan terbuka. Sementara kita berbicara mengenai minat dan bakat mereka ke depannya. Jadi ayah bunda ngobrolnya harus menggunakan di mana dominan otak anak yang kita miliki. Insya Allah bisa ya. Bismillah. Oke. Kemudian sekarang saya masuk ke optimalkan potensi anak. Pertama, cermati. Ya, setelah kita nanti ngobrol sama anak, kita cermati. Kemudian wawasannya, setelah kita cermati, wawasannya juga harus kita perkaya. Ya, seperti apa, bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah stimulasi. Penting ayah bunda memberikan stimulus. Ya, setelah kita mengamati, kemudian kita memberikan wawasan, berikan stimulus supaya bakatnya berkembang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dukung. Potensi anak dukung. Ingat, bukan berbicara tentang kita. Kita berbicara tentang anak kita. Maka dukung potensi anak dengan hal yang positif. Kemudian batasi. Nah, pakai handphone gadget nih harus ada kesepakatan, ya. Dan ingat, kesepakatannya berdiskusi. Kemudian dampingi. Jadi walaupun kita bekerja, kita harus mendampingi anak-anak kita, ya. Jangan juga kemudian karena kita bekerja kemudian kita lost gitu aja juga jangan ya. Kita harus ada quality time sama anak kita. Kemudian juga kita harus ada komunikasi. Ini penting ayah bunda, ya. Kalau misalnya kita komunikasi gak ada, cuman by gadget, aduh jangan kayak gitu ya. Tetap ada, kita ngobrol sama anak, ketemu, dan kalau bisa ada sentuhan. Ya, sentuhan tuh misalnya mengelus kepalanya, ya. Itu bonding harus ada, tetap harus berjalan. Dan yang terakhir adalah active listening. Dengerin. Anak kita tuh maunya apa sih? Ya, anak kita tuh mau ke depannya kayak apa sih? Jangan biasakan kita terus yang berbicara. Ada saatnya orang tua harus active listening dan ini kunci dari semuanya. Karena kadang-kadang kita nggak sabar. Padahal mendengarkan anak dengan baik, hadir secara full, ada ekspresi, itu menggambarkan bahwa kita sebagai orang tua siap untuk mendampingi anak kita. Ingat, ini saatnya anak kita. Kita mendidik anak kita saat ini bukan buat kita, tapi anak kita akan berjuang di 10 dan 20 tahun mendatang. Apakah kita masih ada pada masa itu? Wallahu a'lam, gak ada yang tahu.
Tapi kalau kita mendidik anak dengan baik saat ini, artinya kita mempersiapkan mereka menjadi generasi dan bisa bertempur di kakinya sendiri apapun perjalanan hidup mereka di depan nanti. Karena kita orang tua ada batas. Walaupun kita masih ada di saat mereka nanti dewasa, tapi kita nggak bisa melindungi mereka. Tapi kalau kita dari rumah sudah terbiasa, akhirnya menjadikan karakter yang kuat, dan mereka mempunyai potensi yang maksimal, maka insya Allah di depan seperti apa, mereka bisa berjuang, dan mereka berada di track yang tepat. Nah, dimulai dengan apa? Komunikasi, active listening, dan kita memahami karakter anak kita dengan baik untuk mengetahui di manakah potensi anak kita, dan di manakah bakat anak kita untuk kita kembangkan. Nah, mungkin ini saja dari saya, Ibu. Mangga, silahkan. Terima kasih Bunda, Masya Allah ya. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Dan tentunya juga Ayah Bunda ya, mungkin ada pertanyaan gitu, masih ada yang ganjel nih Bun gitu, atau Bu Ruri ini kedepannya anak saya kayak gimana ya, mesti milih sekolah tuh yang cocok gitu. Saya buka tanya jawab saja langsung ya Bunda Elta ya, Bunda Intan, kayak ada enggak boleh ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan Bunda Elta dulu ya, yang lain Ayah Bunda mungkin ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung? Jika tidak ada, saya baca dulu ya, yang dari chat. Anak saya dari tes Stephen hasilnya sensing extrovert. Kalau ikut yang begini, lebih condong kemana ya Bunda Intan? Sehari-hari sepertinya dia spontaneous. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalkan suka ngobrol pada diri sendiri, itu dominan yang mana ya? Ini pertanyaan dari Fatih ya, kalau yang awal dari Rafa Alfian. Silahkan dua pertanyaan dulu Bunda Elta, nanti baik. Lanjut. Baik, terima kasih Ibu. Kalau misalnya gini, anak cenderung ekstrovert kan memang dia mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu kan. Ya mungkin saya bisa bilang mungkin saja bisa jadi dia dominan atau spontaneous ya, bisa jadi karena kan memang harus kita lihat juga ya, harus kita tes juga gitu ya. Tapi poinnya gini, kalau memang dia memang sudah terlihat ya Bunda, misalnya dia suka dengan ceplos-ceplos, misalnya dia punya ide-ide besar, maka sebenarnya kita sebagai orang tua lebih nyaman nih gitu. Kenapa? Karena berarti enak nih, dia udah bisa diajak ngobrol gitu. Semakin lebih enak lagi ketika kita ajak ngobrol sesuai dengan apa yang minat dia. Misalnya, nanti kamu udah ada bayangan belum sih SMA mau kayak gimana? Atau kamu udah ada bayangan belum nanti tuh kuliah kamu mau di mana jurusannya? Nah, sebenarnya kan kita lagi ngajak ngobrol anak kita nih. Kenapa? Karena ini terkait bagaimana kita mengetahui di mana sih minatnya anak kita, di mana sih bakat dan passionnya mereka tuh di mana gitu, karena kita harus membantu mengembangkan gitu kan. Kalau misalnya ternyata apa yang dia inginkan ini sesuai dengan yang kita harapkan, maka tinggal kita breakdown ke bawah. Oke, kalau gitu berarti kita yang pertama untuk bisa nih mencapai apa yang kamu mau SMA-nya di mana, nanti kira-kira mata pelajarannya apa, diskusi, libatkan guru gitu. Nah ini pentingnya kenapa kita mengenal karakter anak. Jadi ketika kita ngobrol, kita udah masuk ke area di mana dia senang untuk diajak ngobrol gitu. Beda kalau misalnya kita nggak paham karakter anak kita, baru nanya aja anak udah ngeblok. Nah ini yang bahaya, ya kan? Dan tapi ini banyak gitu yang kayak gitu. Orang tua mau ngomong sama anaknya udah nggak mau gitu, gesturnya udah nggak mau ngobrol. Ini lebih susah, lebih PR Bun. Jadi kalau tadi Ibu bilang bahwa anaknya itu dominan atau spontaneous dan Ibu juga mengenal, maka ajak ngobrolnya ke arah nanti kamu kira-kira mau di mana kuliahnya? Kalau gitu SMA-nya di mana? Nanti kalau memang belajarnya dengan cara merdeka belajar, mata pelajaran apa nih yang kamu tinggikan nilainya nih? Kemudian diskusi sama guru. Bener nggak nih keinginan anak saya dengan nilainya nih? Korelasinya ada nggak? Jangan keinginan anak saya di situ nilainya nggak ada. Nah orang tua juga gitu ya. Jadi pendidikan itu nggak akan berhasil ya Bun, kalau nggak ada 3 hal ini harus maksimal nih. Apa nih 3 hal ini? Adanya koordinasi antara orang tua, sekolah, dan siswa. Jadi mau sekolahnya bagus sebagus apapun, kalau orang tua cuma nih titipin ya, tau-tau ntar jadi. Nggak kayak gitu Bu, ini kan kita nggak buat roti ya, nggak lagi kita buat adonan ya gitu ya. Orang tua juga harus masuk gitu, orang tua harus mau andil. Kenapa? Karena pendidikan di sekolah itu harus realnya di mana nanti case-nya, justru di rumah.
ya kan? Teorinya udah dapatnya di sekolah, nanti di rumah dilanjutkan gitu. Jadi harus sinergi. Jadi insya Allah ya buat tadi Rafa ya, Mama Rafa ya mungkin ini ya, insya Allah tinggal diajak ngobrol, bicara dengan hal-hal yang visioner, insya Allah mungkin Rafa akan senang untuk diajak ngobrol seperti itu. Itu dari saya. Nah, yang kedua ini dari Fatih Raffi ya. Iya. Kalau misalkan suka ngobrol pada diri sendiri itu dominannya apa ya? Nah, ini saya jadi bingung nih. Ngobrol sendirinya tuh gimana maksudnya? Ngobrol sambil lihat kaca gitu, ngobrol sendiri atau diskusi sama diri sendiri? Nah, ini harus jelas lagi ya. Jadi gini, mungkin saya memperkirakan aja ya ngobrol sama sendirinya itu mungkin lebih kayak gini ya. Saya tuh udah besar mau jadi apa ya nanti ya? Oh mungkin jadi ini enak ya gitu ya. Saya mengasumsikannya gitu ya. Bisa jadi mungkin dominan otaknya reasoning, ya kan? Karena segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa? Logikanya gitu. Nah tapi sarannya saya kalau memang banyak pertanyaan, jangan bertanya pada diri sendiri karena diri sendiri punya keterbatasan dalam menjawab. Maka harus bertanya kepada orang tua atau guru gitu. Kenapa? Supaya apa yang ditanyakan sama diri kita ini bisa terjawab. Jadi jangan ngobrol sendiri aja gitu ya. Nah, jadi ini harus dipahami ya gitu ya. Jadi lebih baik emang kalau ada pertanyaan dan merasa bahwa pertanyaan ini diri sendiri ini gak bisa jawab, langsung tanya sama orang tua sama guru. Jangan langsung googling ya nak ya gitu atau siapa ayah bunda ya. Karena sekarang ini juga sekalian saya kasih tahu nih mas semuanya ya, bahwa semua orang itu bisa mengunduh gitu. Dan belum tentu itu yang kalian search itu ketika yang kalian buka itu expertnya yang menulis. Nah ini bahayanya karena semua orang ini bisa menjadi seolah-olah expert. Nah ini bahaya seolah-olah ahli, jangan ya. Jadi googling sih nomor yang kesekian aja dulu deh. Mending kita langsung tanya aja, tanya langsung sama orang tua atau tanya langsung sama guru. Atau kalau ini orang tua, tanya langsung sama yang terkait. Artinya kita jangan bertanya pada diri sendiri yang pada akhirnya kita nggak tahu jawabannya dan kita menarik kesimpulan sendiri. Hati-hati, bisa jadi asumsi. Dan asumsi itu bisa jadi sebuah hal yang salah namun kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, panjang ya. Oke, itu jawaban dari saya, Bu. Satu lagi, Bun ya. Ini kalau di tiap otak dominan ada karakter kita gimana, ya, Bun? Mungkin nggak jadi di 4 wilayah itu kita punya karakter? Sangat mungkin. Sangat mungkin Ibu Tiffany. Jadi gini, tadi aku udah bilang ya bahwa memang banyak ada yang dominan otaknya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Kalau ada di 4-4-nya gitu gimana? Nggak apa-apa. Berarti kita punya kekuatan di 4 dominan itu. Namun hati-hati Bun, kalau kita terlalu kuat di 4-4-nya, kita juga berpotensi ada di area kita bilangnya potensial blind spot, baru berpotensi sih Bun gitu ya. Karena kebanyakan mikir, kebanyakan ide, kebanyakan rasa, terus kebanyakan planning, akhirnya nggak jalan, ya kan? Karena tarik menarik gitu. Nah ini hati-hati juga gitu. Jadi ada kalanya justru yang punya 4 dominan itu memainkan peran. Kapan misalnya ide-ide ini berkembang, kapan data ini harus dikerjakan, kapan harus perencanaan, kapan memang harus adanya rasa sensitif ya terhadap sesuatu, peka terhadap sesuatu. Karena kalau khawatir kalau 4-4-nya berbarengan, maka bisa jadi akhirnya membuat kita diam aja, nggak gerak. Karena udah males duluan ngerjainnya. Nah itu yang hati-hati, itu sih Bun. Jadi 4 dominan, berarti kita punya 4 kekuatan, tapi kalau kita nggak memahaminya, justru kita punya 4 kekuatan yang bisa membunuh kita sendiri. Gitu poinnya Bun. Baik, terima kasih. Oh ini sama-sama. ada satu lagi ya untuk Bunda Intan ya. Bunda Intan bagaimana caranya ngobrol sama anak-anak kalau anak tersebut sudah ngeblok? Anak-anak puber kan rata-rata gitu susah ngulik-nguliknya, ngomong seperlunya aja. Ini sepertinya curhatan bunda-bunda ini ya. Iya, termasuk curhatan aku ya Bun. Anak aku yang puber banyak banget nih Bun. Memang Bun, Bunda Ruju Rahayu ya. Nah ini memang Bun, kalau misalnya sama anak-anak yang puber ya, kita tuh memang harus pinter-pinter banget sih ngedeketinnya gitu. Tadi aku bilang gitu, anak-anak sekarang tuh nggak bisa kita mendekati mereka dengan positioning saya orang tua kamu terus saya ingin menasehati. Wah kayaknya tuh buat mereka tuh udah kayak oke, nggak gitu ya. Nah jadi memang yang pertama
kita harus memahami dunia mereka. Jadi kita orang tua tuh memang sekarang orang tua itu PR-nya banyak ya, Masya Allah ya gitu ya, berlapis lah PR-nya gitu ya. Yang pertama kita harus mengetahui dunia mereka. Yang kedua, ajak ngobrol tuh pelan-pelan ya, nggak bisa kita langsung masuk terus berharap mereka terbuka. Apalagi kalau dari dulunya nggak terbiasa deket sama anak. Nah, kalau dari dulunya udah terbiasa ngobrol deket sama anak, mau masa pubertas, mau masa apapun, sebenarnya jalan aja gitu ya. Tapi ada kalanya memang ketika sudah puber, anak memang merasa sudah apa? Anak udah mulai merasa ada malu, anak udah mulai merasa ini area privasinya dia. Nah, udah mulai tuh terjadi hal-hal kayak gitu. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah dekati dulu. Jadi jangan langsung ngomong to the point. Kamu tuh ya sekarang hati-hati ya gini 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 gini. Itu mah udah langsung aja di blok gitu ya. Jadi deketin dulu dengan apa misalnya. Kalau saya nih punya trik ya, biasanya saya mencari tahu apa yang anak saya suka. Karena biasanya kalau kita masuk ke apa yang dia suka ya, anak tuh akan terbuka karena kita merasa memahami dunia mereka. Padahal sebenarnya ya, ini nggak ada anak saya kan. Padahal sebenarnya saya tuh mengetahui dunia mereka suka buat apa. Sebenarnya itu radar saya. Apa sih yang mereka suka? Mereka lagi ngefans sama siapa sih? Bahaya loh sekarang ayah bunda ya. Apalagi tuh yang ya kita ngefans dengan segala macam itu ya. Jadi kita harus tahu gitu. Jadi anak kita sukanya apa, nontonnya apa tuh kita harus tahu gitu. Itu buat bahan kita aja ya. Tapi kepada mereka kita buat bahan, iya bunda juga tahu yang ini kan gini 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 gini. Nah, kenapa? Kita ambil dulu sebagai kita orang tua yang tanda kutip asik. Karena ketika anak merasa bahwa orang tua memahami dunianya, anak mulai tuh buka pintu pelan-pelan. Nah, dari situ baru deh mulai Bun, kalau anak udah mulai percaya sama kita. Nasehatinya bukan dengan cara kita menggurui, ngobrol juga misalnya. Lihat sekarang tuh banyak banget ya orang-orang tuh pakai rok pendek-pendek banget ya, garis ya. Menurut kamu gimana? Nah, anak sekarang tuh lebih enak kalau diajak ngobrol kayak gitu. Berbeda dengan misalnya gini, awas ya, bunda nggak mau tahu ya, kamu nggak boleh pakai rok-rok kayak gitu segala macam. Oke, kalau ada bunda, mungkin dia nggak akan pakai yang baju mini-mini, misalnya gitu ya. Tapi ketika bunda nggak ada, emang kita bisa lihat bun, kalau dia di luar, dia seperti apa? Kan nggak bisa. Jadi poinnya adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran. Jadi tadi aku bilang, masuklah dari apa yang dia sukai, ajak ngobrol, bikin di suasana yang nyaman. Jadi jangan juga dia baru pulang selesai online ya udah dengan segala macam kebutuhannya tiba-tiba kita datang, mama nggak suka ya kayak gini, udah itu mah langsung diblok gitu ya. Untuk anak-anak puber memang mendekatinya adalah dengan cara yang tadi itu, bagaimana kita mencoba memasuki dunia mereka dan bagaimana kita pelan-pelan masuk kepada mereka, dan pada saat mereka sudah membuka pintu untuk kita ngobrol sama mereka, barulah pelan-pelan kita berbicara. Jadi nggak langsung nasihat-nasihat atau kata-kata bijak, nanti mereka udah langsung blocking sama kita. Kayak gitu Bun. Insya Allah bisa ya Bun. Terima kasih Bunda Intan. Ada lagi ayah bunda yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya baca dulu chat Wapre nih, soalnya dari murid saya yang malu-malu nanyanya. Ini mau nanya ke Bu Ruri, Bu, kalau saya ambilnya jurusan fisika, kimia, biologi, terus IPS-nya apa harus diambil juga gitu? Karena kuliah saya mau ke teknik. Anak-anak Bu ya. Tolong dijawab Bun. Bu silahkan. Mohon izin Bunda Intan ya, saya menjawab pertanyaan tadi dari siapa namanya Bu Fani? Dirasakan rahasia dia minta ya, Bu bacanya jangan dikasih tahu Bu. Oh gitu. Makanya nggak chat ke Zoom, chatnya ke Google. Jadi tadi rencana mau ambil jurusan fisika, ngambil fisika, kimia, biologi, dan ada satu IPS gitu ya. Karena dia bilang saya mau ngambil teknik, apa harus ngambil IPS juga gitu. Ya. Kalau teknik itu rata-rata memang semuanya IPA. Oh gitu. Ya. Jadi IPA itu mungkin ke teknik dia ngambil jurusannya. Jadi kalau misalkan mau dari awal mau ngambil ke teknik, jadi semuanya langsung IPA. Gitu, boleh begitu. Jadi tidak harus ada IPS-nya, tetapi langsung semuanya diambil untuk peminatan IPA-nya. Semuanya peminatan IPA langsung ya. Okay. Matematika, peminatan, kemudian fisika, biologi dan kimia semuanya diambil. Kalau memang sudah pingin dari awal masuk ke teknik. Karena untuk IPS itu tidak bisa masuk ke tekniknya. Sama dengan ketika kita mau ke kedokteran. Jadi otomatis semuanya harus ambil IPA. Berarti kebalikannya juga gitu ya, kalau misalnya mau IPS langsung IPS, nggak perlu ngambil IPA salah satu pun. Ya, jadi kebebasan mau murni IPA, mau murni IPS atau sebagian boleh.
Berarti masih ada pilihan. Masih ada pilihan untuk murni IPA dan IPS-nya. Siap. Begitu. Ya, yang buat Bu Fani itu ya, Mas. Ketahuan ya yang jawab, nanya laki-laki, Mas. Ya, silakan. Satu lagi, tapi ini pertanyaannya bukan buat, lebih ditujukan ke sekolah ya, dari Ayah Bagas Adi. Assalamualaikum, apakah untuk mendapatkan sekolah lanjutan ke SMA, SMK atau MA, apakah dari pihak sekolah ada yang sudah bekerja sama dengan sekolah lanjutan untuk mempermudah Ananda mendapatkan atau melanjutkan ke sekolah yang pilihannya sesuai kemampuan atau kemampuan? Silahkan, ini kayaknya ranahnya kepala sekolah. Oke, silahkan Bu Sari. Baik, terima kasih Bu Fani, mohon izin Bunda Erlita, Intan Erlita dan juga Bu Ruri. Terima kasih sebelumnya, luar biasa materi hari ini Bunda Intan dan Bu Ruri untuk sharingnya terkait info-info ya untuk sekolah lanjutan dan juga minat bakat Ananda, dan tentunya ini juga ilmu tambahan buat kami sebagai seorang pendidik. Terima kasih, Barakallah, semoga menjadi amal jariah untuk Intan maupun Bu Duri. Baik, selanjutnya terima kasih untuk Ayah Bagas atas pertanyaannya, bahwa mungkin bisa kami jawab. Yang pertama, untuk kerjasama ke sekolah lanjutan, ya Ayah Bagas, tentunya kami karena satu yayasan ya, kerjasama tentunya yang pertama dengan SMA Al-Banah, karena memang kami memiliki visi ya, membentuk karakter anak-anak ini dari TK sampai SMA dengan target yang jelas. Ditambah juga dengan sistem pendidikan yang ada di SMA Al-Banah yang dari narasumbernya langsung ya hadir di sini. Jadi pasti ya nomor satu kami kerjasamanya dengan SMA Al-Banah yang memang targetnya untuk dapat PTN-PTN unggulan, dan juga ada bimbingan karir di sana, dan juga tentunya ditambah dengan penguatan karakter untuk anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, jika Ananda ingin ke sekolah negeri, SMA ataupun SMK negeri, tentunya kita mengikuti juknis yang ada ya, juknis PPDB yang ada, kita tarung bebas begitu. Ada biasanya juknis PPDB akan terbit di bulan Mei atau Juni. Di sana ada 3 jalur untuk masuk ke sekolah SMA maupun SMK negeri. Ada jalur zonasi, yang ini yang paling besar persentasenya, kemudian afirmasi dan juga prestasi. Untuk sekolah lanjutan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, jika Ananda sudah memiliki pandangan mungkin ke sekolah-sekolah misalnya seperti SMK penerbangan dan sebagainya, atau mungkin di sekolah-sekolah pondok yang ada di luar Bali, kami fasilitasi dengan bantuan administrasi, pemberkasan, dan sebagainya. Itu mungkin untuk Ayah Bagas, dan tentunya pilihan-pilihan anak ini kami fokus pada bimbingan konseling dari guru BK. Dan kami setiap pekan ada pertemuan ya, BK dengan ada konseling antara guru BK dan Ananda, di mana anak-anak ini ya sering menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan sekolah di mana. Itu ada konseling dari guru BK, dan tentunya kami membuka juga ya untuk ayah bunda jika ingin berkonsultasi terkait harus ke sekolah lanjutannya untuk putra putri kita ya, untuk arahan-arahan ingin kemana, bisa ayah bunda senantiasa komunikasi dengan sekolah, dengan anak kita, sekolah, dan juga sinergi orang tua yang luar biasa. Mungkin ini Ayah Bagas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Bunda Indan, satu lagi boleh? Iya, boleh, Mangga, silakan. Boleh. Anak saya dari Mama Aisyah, anak saya kurang cekatan dalam artian melakukan pekerjaan sulit dengan cepat-cepat. Kira-kira tips apa yang bisa Bunda Indan berikan untuk melatih anak-anak gerak lebih cekatan? Oke. Iya,
Ibu Aisyah ya, Mama Caca. Oh ya baik. Jadi gini, kalau kita merasa anak kurang cekatan gitu ya. Nah mungkin boleh distimulus nih Bun gitu dengan cara apa? Dilatih gitu. Misalnya kan kalau cekatan itu berarti kaitannya dengan suka melambat ya, melambat-lambati gitu atau menanti-nanti, bisa juga kayak gitu ya. Coba mulai misalnya kita di rumah mulai memberikan bukan jadwal sih Bun, jadi lebih ke arah misalnya kalau misalnya habis online gitu, anak diajarkan untuk membereskan langsung, misalnya bekas online-nya gitu, merapihkan segala sesuatu. Nah, ini kaitannya dengan kenapa kata langsung itu saya tekankan tadi, kaitannya dengan melatih kecekatan tadi gitu. Jadi artinya tidak menunda, karena ini kaitannya nanti dia menunda-nunda gitu. Jadi atau misalnya dilatih lagi dengan kalau misalnya dengar azan maghrib langsung sholat ya gitu. Jadi kalimat langsung nih harus kita berikan kepada anak-anak kita. Tujuannya apa? Untuk melatih atau menstimulus anak kita untuk bergerak lebih cepat gitu. Arti kata kurang cekatan ini, tapi aku juga harus pahami dulu nih kurang cekatan di sini apa? Misalnya apakah lambat tapi beres, atau menunda-nunda akhirnya nggak dikerjain gitu, atau baru ngerjain setengah ditinggalin. Nah gitu itu juga itu harus lebih spesifik ya. Cuman poinnya adalah coba orang tua memberikan stimulus tadi tuh gitu, kayak merapikan apa yang harus tadi dia kerjakan, rapikan sekarang juga gitu, saat ini juga gitu. Nah tapi tentu kita harus memberikan juga contoh, karena anak itu biasanya 3M ya Bun ya, dia melihat, mendengar, kemudian meniru gitu. Jadi kita juga harus mulai memberikan contoh, kitanya juga memberikan contoh, kayak misalnya tadi kalau menyuruh anak habis dengar azan maghrib langsung sholat, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Tujuannya apa? Kita menunjukkan kepada anak kita nih Bun gitu, bahwa kita juga bisa untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita harus cekatan nih, kita harus rapi gitu. Itu sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang bisa diperbaiki gitu, tapi tentunya memang ada effort dari orang tua untuk memberikan stimulus-stimulus tadi tuh Bun. Mungkin itu dari aku. Mama Caca ya tadi ya. Ya Mama Caca. Ya. Oke, satu lagi ya Bunda sebelum nanti saya minta closing statement untuk Bu Ruri. Ini lagi pertanyaan dari murid saya Bu Ruri. Kalau nilai IPA-nya tidak sesuai gitu, boleh tidak masih memilih fisika, kimia, dan biologi? Jadi nilai dia mungkin kayak nilai kelas 10-nya IPA-nya nggak sesuai, tapi dia mau pilih fisika, kimia, biologi. Itu boleh nggak Bu katanya? Di kelas 10 maksudnya Bu ya? Di kelas 10 nilainya IPA-nya dia rendah, kemudian dia memilih tapi untuk... dia nanti mau kelas 11-nya pilihnya misalnya kayak fisika, kimia gitu. Ya, kalau saya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kalau bisa, karena takutnya nanti kalau misalkan bisa jadi mungkin nilai rendah karena mungkin kurang belajarnya masih kurang atau seperti apa, tapi sebenarnya dia punya kemampuan untuk berhitung misalnya begitu. Kalau memang punya kemampuan di fisika dan IPA, apa-apa masuk. Tapi kalau misalnya nggak punya kemampuan, mending memilih yang lainnya. Karena khawatir nanti kita kalau udah masuk udah nggak kuat ya, nggak nyaman, nggak seneng, dan akhirnya kan nggak mau belajar. Seperti kata Bunda Intan tadi ya, betul. Harus yang kita nyaman, kita minat gitu ya Bun ya. Jadi jangan cuma karena gengsi atau maunya IPA, fisika gitu nggak tahu ya nilainya rendah. Harus gitu ya. Dalam kondisi dia senang dan mau. Jadi tetap ya itu senang, dipakai ya, betul. Walaupun nilai-nilai juga menentukan. Oke. Hari ini Ayah Bunda saya mendapatkan pembelajaran sangat banyak ya dari Bunda Intan, dari Bu Ruri gitu. Saya harap Ayah Bunda juga mendapatkan pembelajaran sama dari Bu Ruri. Kita melihat ya ternyata ke depan challenge-nya anak-anak kita lebih berat dibandingkan kita. Mereka sudah harus menentukan pijakan kakinya ya, mulai dari awal ini dari SMA, dan seperti kata Bunda Intan itu tuh bukan kerjanya satu anak aja, tapi kerja bareng-bareng ya antara orang tua, sekolah, dan anak, juga lingkungan yang mendukung itu. Nah sebelum saya akhiri webinar hari ini, saya mohon closing statement dari dari Bunda Intan dan Bu Ruri untuk menutup webinar. Bunda Intan boleh dulu Bu Ruri, karena beliau lagi sedang tidak enak badan ini menguatkan dirinya untuk mengisi materi. Silakan Bunda Intan. Baik, terima kasih Ibu Ruri, makasih banyak ya Bu Ruri ya. Tadi juga informasi bagus buat aku itu. Buat ayah bunda semua dan juga buat anak-anak semua, yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara potensi, bakat, atau anak kita mau sekolah di mana, kuliah di mana ya, perlu dipahami adalah yang menjalani adalah anak kita.
maka tugas kita mendampingi. Jangan memaksakan atau termakan oleh stigma-stigma. Tadi Bu Ruri juga udah ngomong ya bahwa IPA lebih pinter, IPS tidak lebih pinter. Enggak kayak gitu. Banyak kok orang-orang sukses ya di luar sana. Mereka lahir dari memang mereka anak-anak yang sains gitu. Mereka lahir dari anak-anak yang sosial. Mereka lahir dari anak-anak yang bahasa mungkin ya. Poinnya adalah ini bukan tentang mana yang lebih baik mata pelajarannya, bukan. Ini tentang bagaimana anak kita bisa mengembangkan potensi dan bakat mereka secara maksimal sehingga di masa depan mereka nanti mereka bisa menjadi orang yang terbaik apapun bidang pilihannya mereka nanti. Jadi diskusi ya Ayah Bunda ya, bukan memaksakan tetapi diskusi. Dan buat anak-anaknya ingat, ini bukan tentang pelajaran yang paling gampang, bukan, tapi ini tentang pelajaran yang kalian sukai dan kalian menikmati serta enjoy menjalankannya. Jangan kebawa sama teman-teman ya, nanti Eri menyesal loh. Itu aja dari aku, Ibu. Silahkan. Dari Bu Ruri. Baik, untuk saya mungkin yang pertama adalah tidak ada jurusan yang paling baik. Mau IPA, mau IPS, mau apapun, semuanya sama. Karena masing-masing anak punya potensi. Dan ketika potensi itu dikembangkan, maka dia akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadi harus pede dengan potensi masing-masing, tidak perlu terpengaruh dengan label-label yang ada, anak IPA yang lebih pintar dan sebagainya, tidak perlu dilihat itu, tapi fokuslah pada potensi kalian, karena kalau potensi itu dimaksimalkan, maka akan bagus. Kemudian kedua, saatnya sekarang diskusi, Bu Fani ya, diskusi orang tua, kemudian anak, dan juga mungkin dia bisa bekerja sama dengan guru BK di sekolahnya, dengan Bu Fani. Manfaatkan waktu yang ada tersisa ini untuk fokus untuk membincangkan masa depan. Karena sudah harus mulai dirancang dari sekarang, sebelum masuk ke SMA, sebelum nanti menyesal, begitu. Yang kemudian yang kedua adalah untuk anak-anak, saatnya sekarang kita lebih fokus untuk menata hidup kita, masa depan kita. Karena yang menjalani adalah kalian sendiri, harus disiapkan dari sekarang. Dan untuk orang tua yang terakhir, tidak ada dendam jurusan ya Bu ya, tidak ada dendam cita-cita. Jadi misalkan kalau zaman dulu pengen jadi dokter nggak kesampaian, jangan wariskan kepada anak harus ikut, harus masuk ke kedokteran. Tidak bisa begitu Bapak Ibu sekalian, karena apalagi sekarang kita harus juga lebih banyak mencari informasi. 5 tahun ke depan dunia kerja anak sangat berbeda dengan sekarang, apalagi dengan tahun kita masa kerja dulu jauh berbeda, sehingga harus banyak mencari informasi. Itu mungkin dari saya, Bu Fani. Oke. Ayah Bunda, anak-anakku sekalian, dengan closing statement dari dua pembicara hebat kita tadi, berarti saya akhiri juga webinar hari ini, yang nanti akan saya kembalikan ke MC. Kepada Bunda Intan, saya terima kasih sekali dengan keadaan ini ya, tapi tetap terlihat fit kok Bunda nih ya. Oh, Masya Allah, amin, makasih. Terima kasih sudah mau bergabung, sudah share ilmunya. Dan pada Bu Ruri juga kayaknya lagi enak badan Bu ya. Sehat, Allah sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau datang ya untuk berbagi dengan kami. Dengan begitu saya serahkan kembali kepada MC. Bu MC silahkan. Terima kasih Bunda Intan, Bu Ruri. Sama-sama. Maafik barakallah. Oh ya, saya lupa. Door prize hari ini tuh ada door prize sebenarnya. Saya berikan kepada nanti yang sudah bertanya ya. Nanti akan saya langsung hubungi walas-walasnya untuk ngecek nomor pulsa ya. Oke, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa ya Ayah Bunda kalian, ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Sudah banyak yang kita bincangkan ya, sudah kita kupas tuntas, bahkan kita kuliti begitu ya Ayah Bunda ya. Jadi daging semuanya isinya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita sebagai orang tua untuk membersamai, mendampingi putra-putri kita, mengarahkan mereka supaya fase pembelajaran selanjutnya mendapatkan sesuatu yang terbaik yang sesuai dengan minat bakat mereka. Dan untuk anak-anak sekalian, ya ini barangkali sebagai modal awal kalian membuka mindset kita bersama. Jika mungkin selama ini pemahaman kita tentang SMA, bagaimana memilih jurusan masih belum kita pahami dengan sepenuhnya, ini bisa menjadi modal awal. Dan jika masih diperlukan untuk diskusi lanjutan, nanti kita bincangkan di waktu berikutnya. Nah, Ayah Bunda serta anak sekalian,
untuk acara webinar parenting kita pada siang hari ini. Sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, ya sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ayah dan bunda serta anak-anak sekalian yang telah meluangkan waktunya ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi perhatiannya. Semoga ini mendapat menjadi bekal kita, putra-putri kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depannya. Dari saya cukupkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.